Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazah. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Zara Wanita Cantik. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Awan-awan emas melingkari istana surgawi, menerangi ruang megah di mana para malaikat berkumpul. Cahaya ilahi memenuhi sebuah ruangan, memberikan aura kedamaian yang tak tergoyahkan. Namun, di antara kerumunan para malaikat, terjadi diskusi yang menggelora. Tak bisa kusangka, manusia begitu mudahnya jatuh di dalam sebuah dosa, ujar malaikat Jibril dengan wajah yang tampak prihatin. Malaikat Mikail menambahkan, benar, Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan begitu banyak petunjuk, namun mereka seringkali melupakannya. Dari sudut ruangan, Harut dan Marut saling berbisik. Dengan wajah penuh keyakinan, Harut berkata, aku yakin jika kita berada di posisi mereka, kita tak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Marut pun kemudian mengangguk, benar, kita tak akan tergoda oleh hawa nafsu dunia. Kita akan tetap setia pada Allah Ta'ala. Malaikat Israfil yang mendengar pembicaraan mereka, kemudian dia menantangnya. Apakah kalian benar-benar yakin akan hal itu? Manusia diberi pilihan, dan itulah yang membuat mereka spesial. Harut dengan cepat menjawab, kami yakin kita adalah makhluk yang lebih mulia dan kami tak akan pernah tergoda. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba suara mendung yang dalam dan penuh otoritas menggema di seluruh ruangan. Jika kalian begitu yakin dengan kata-kata kalian, maka aku akan memberikan kesempatan kepada kalian berdua untuk merasakan kehidupan sebagai manusia. Ternyata itu adalah suara Allah berbicara. Sejenak diam dan sunyi memenuhi sebuah ruangan. Semua malaikat menatap Harut dan Marut dengan penuh harap. Kemudian suara Allah melanjutkan, ingatlah, dengan hawa nafsu kalian yang diberikan pula kebebasan untuk memilih. Dan dengan kebebasan itu, datanglah tanggung jawab atas setiap pilihan yang kalian buat. Marut menelan ludah tanpa ragu sejenak. Namun, Harut dengan keyakinannya menjawab, kami siap ya Allah. Kami akan membuktikan bahwa kami mampu menjalani kehidupan tanpa dosa. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, Allah berkata, maka biarlah kehendakku menjadi nyata. Dalam sekejap, dua malaikat itu lenyap dari aula surgawi, lalu turun ke dunia dengan bentuk wujud sebagai manusia. Tak sadar bahwa ujian terbesar dalam kehidupan mereka baru saja dimulai. Harut dan Marut terbangun di pinggiran sebuah kota kuno Babilonia. Mereka dikelilingi oleh bangunan-bangunan batu dengan patung-patung yang megah. Keduanya menatap tubuh manusia. Mereka dengan rasa heran merasakan detak jantung, hembusan nafas, dan sensasi hangatnya sinar matahari yang berada di kulit mereka. Ini terasa aneh, gumam Marut sambil menatap tangannya. Kulit, rambut, dan nafas semua ini begitu nyata. Harut pun kemudian mengangguk. Namun, kita harus ingat, kita di sini untuk membuktikan bahwa kita bisa menjalani kehidupan tanpa dosa. Kita harus tetap kuat. Mereka berjalan menuju pasar kota, terpesona dengan keramaian manusia. Orang-orang berdagang, anak-anak berlarian, dan aroma makanan mengisi udara. Kemudian, seorang pedagang buah menawarkan sebuah apel segar kepada seorang Harut. Coba tuan, ini buah termanis di Babilonia. Harut pun mengambil satu,
dan kemudian dia segera mencicipinya. Sensasi rasa yang belum pernah dia alami sebelumnya segera memenuhi mulutnya itu. Dia tersenyum pada pedagang tersebut. "Terima kasih, ini sungguh lezat." Marut yang terpesona dengan warna-warna pakaian yang dijual. Kemudian dia berkata, "Semua ini begitu menakjubkan. Indra kita begitu hidup. Tapi kita harus waspada. Kita di sini untuk suatu tujuan." Harut pun kemudian mengangguk. Namun matanya tertuju pada seorang wanita yang berdiri di seberang pasar. Wanita itu memiliki sebuah rambut hitam yang panjang berkilau, mata almond yang sangat menawan, dan kulit putih bersih itu adalah sosok wanita cantik. Wanita cantik itu adalah Zahra. Tanpa sadar, Harut segera menarik Marut untuk mendekatinya. "Siapa dia?" tanya Harut terpesona. Marut kemudian menatap wanita tersebut dan merasa hal yang sangat sama. Entahlah, tapi ada sesuatu tentangnya yang menarik. Zahra yang seakan merasakan tatapan mereka, menoleh dan tersenyum dengan matahari pagi menerangi wajahnya. "Selamat pagi tuan-tuan, apakah kalian baru di kota ini?" Harut berusaha untuk merangkai kata-kata. "Ya, kami baru saja tiba. Nama saya Harut, dan ini adalah Marut." Zahra kemudian tersenyum lembut. "Senang bertemu dengan kalian. Saya Zahra. Jika kalian membutuhkan panduan di kota ini, saya dengan senang hati untuk membantu." Keduanya menatapnya, terpesona tanpa menyadari bahwa perjalanan ujian mereka baru saja dimulai dengan pertemuan ini. Zahra membawa Harut dan Marut untuk menjelajahi kota Babilonia. Mereka melihat sungai Efrat yang mengalir tenang menaiki menara Babel yang sangat megah dan mengunjungi kuil-kuil yang indah. Dengan setiap langkah, Harut dan Marut semakin terpesona oleh keindahan kota dan kehadiran Zahra. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga, mereka bertiga duduk di tepi sungai, menikmati keindahan alam. Marut sambil memainkan air sungai dengan jemarinya. Ia pun lalu berkata, "Babilonia ini benar-benar kota yang menakjubkan. Terima kasih Zahra, kamu telah menemani kami." Zahra pun kemudian tersenyum. "Tak ada yang perlu diberi terima kasih. Aku menikmati waktu bersama kalian." Harut yang sejak awal tampak terdiam, akhirnya ia ikut berbicara. "Zahra, mengapa kau begitu baik kepada kami? Kami asing di sini, dan kau tak akan punya alasan untuk membantu." Zahra kemudian menoleh ke Harut, matanya bersinar dengan kehangatan. "Ada sesuatu di dalam diri kalian yang berbeda, seolah-olah kalian datang dari dunia lain. Dan aku merasa terhubung dengan kalian semua." Marut merasakan desakan di dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang dinamakan perasaan cinta? Harut sambil menatap mata Zahra berbisik, "Kami memang berbeda. Kami datang dari tempat yang jauh, lebih tinggi dari menara Babel. Namun, sekarang aku merasa terikat dengan dunia, terutama denganmu, wahai Zahra yang cantik." Kemudian, Zahra tampak terkejut, namun dirinya tersenyum malu. "Aku juga merasa ada ikatan antara kita, Harut. Seperti sesuatu yang sulit dijelaskan." Marut merasa terpinggirkan dan bingung dengan emosi baru yang mengalir dalam dirinya. "Maafkan aku perlu waktu sejenak untuk diri sendiri." Harut dan Zahra kemudian menatap Marut yang pergi, kemudian kembali saling menatap. Keduanya merasakan getaran di antara mereka, suatu perasaan yang sangat kuat dan sangat memabukkan. Harut pun lupa pada misi dan tujuan mereka di bumi dan segera meraih tangan Zahra. Ketika malam mulai memeluk kota Babilonia, dua hati mulai terikat dan sebuah ujian sebenarnya baru saja dimulai. Malam di Babilonia diterangi oleh ribuan bintang di langit.
Lampu minyak berpendar dari setiap rumah dan jalanan memberikan suasana yang sangat hangat dan romantis. Harut, Marut, dan Zahra menemukan diri mereka di sebuah taman yang dikelilingi oleh pohon kurma dan kolam kecil yang airnya sangat berkilauan. Suara air mancur dan gemerincing air menciptakan latar belakang musik yang sangat menenangkan. Marut yang sejak awal tampak tidak nyaman dengan kedekatan Harut dan Zahra duduk di tepi kolam membiarkannya pikirannya melayang. Dia merasa tercabik antara keinginan untuk melindungi Harut dan hasrat pribadinya terhadap Zahra. Dia belum pernah merasakan konflik emosi seperti ini sebelumnya. Harut dan Zahra kemudian duduk di bawah pohon kurma, berbicara dengan suara pelan. Mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka, dan dengan setiap kata yang terucap, jarak di antara mereka semakin dekat hingga menempel satu sama lain. Pada titik tertentu, tangan mereka saling berpegangan, dan tanpa mereka sadari, wajah mereka semakin mendekat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut dan penuh dengan gairah. Marut yang melihat semuanya itu langsung merasakan hatinya sangat berkecambik. Rasa marah, cemburu, dan kehilangan menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, dia pun berjalan mendekat dan menarik Zahra dalam pelukan Harut. "Bagaimana kau bisa, Harut?" teriak Marut dengan mata yang memerah. Sebelum Marut bisa menjawab, Zahra segera mencium Marut dengan penuh hasrat, seakan-akan ingin melupakan segalanya. Marut pun ikut terbuai dengan ciuman Zahra yang pandai memainkan lidah. Ketiga entitas yang berbeda itu kemudian terlibat dalam tarian gairah yang melampaui akal dan pikiran. Mereka lupa akan tujuan misi dan tanggung jawab mereka. Semua yang ada saat ini hanyalah keinginan dan hasrat seksual yang menguasai. Mereka bertiga pun larut dalam pergumulan nikmat, namun sangat terlarang, bahkan bagi manusia sekalipun. Ketika fajar mulai menyingsing, ketiganya terbaring lelah di tepi kolam, merenung pada apa yang baru saja mereka lakukan. Realisasi akan dosa mereka mulai menyentuh hati dan pikiran mereka. Harut bangkit, kemudian ia menatap Marut. "Apa yang telah kita lakukan?" Marut dengan mata yang berair menjawab, "Kita telah berzina dengan dunia ini, Harut. Kita telah lupa siapa kita sebenarnya." Zahra merasa bersalah dan bingung, kemudian dia berkata, "Maafkan aku. Aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi." Harut pun kemudian memeluknya. "Ini bukan salahmu semata, Zahra. Kita semua memiliki bagian dalam dosa-dosa ini." Marut pun kemudian menambahkan, "Kini kita harus bisa menerima konsekuensinya." Seiring berjalannya hari, Harut dan Marut mencoba mencari jalan untuk segera bertaubat. Mereka berdoa dan memohon ampunan atas dosa mereka, berharap dapat kembali kedudukan semula sebagai malaikat. Mereka kemudian pergi ke masjid terdekat, mendengarkan sebuah khotbah yang diberikan oleh imam dan merenungkan setiap kata yang diucapkan. Kemudian mereka merasa kedamaian sejenak, merasa terhubung kembali dengan kehendak ilahi. Namun ketika malam tiba, Zahra kemudian muncul kembali. Ternyata Zahra ketagihan untuk berhubungan intim dengan mereka berdua. Kali ini dengan pakaian yang lebih menantang dan wajah yang sangat memancarkan pesona. Dia datang dengan senyuman menggoda dan suara yang begitu memikat. "Harut, Marut," panggilnya dengan suara lembut. "Mengapa kalian menjauh dariku? Bukankah kita telah berbagi sesuatu yang istimewa?" Harut menatap ke bawah, mencoba menghindari tatapan mata Zahra. "Kami berusaha bertobat, Zahra. Kami tahu apa yang telah kami lakukan itu salah." Marut pun kemudian menyentuh wajahnya dengan lembut.
Apakah perasaanmu terhadapku juga salah? Apakah semua yang kita alami bersama hanya semu saja? Kemudian Marut pun terpaku dan kembali terpesona oleh godaan Zahra. Dia merasakan perasaan yang sama, namun lebih kuat daripada malam sebelumnya. Zahra pun mendekat bibirnya, hampir menyentuh telinga Marut. Tanpa sadar, Marut menyerah pada godaan Zahra. Mereka kembali terikat dalam pelukan dan ciumannya penuh dengan gairah. Marut meski awalnya berusaha menentang, akhirnya juga terbuai oleh pesona Zahra. Marut bergabung bersama mereka untuk memutuskan bahwa nafsu ini harus segera dituntaskan. Mereka kemudian kembali ke taman yang sama, tempat mereka pertama kali berzina dan mengulangi perbuatan dosa mereka. Ketika fajar menyingsing, Harut dan Marut terbangun dengan rasa bersalah. Mereka menyadari bahwa godaan dunia ini, terutama dalam bentuk Zahra, lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Zahra dengan mata berair berbicara, "Aku tahu aku salah, tapi bercinta dengan kalian sangat begitu dahsyat." Harut menatapnya dengan matanya penuh air mata. Karena kita semua, meskipun berbeda, memiliki kelemahan. Dan saat ini, kelemahan kita itu sama. Tak lama setelah fajar, sebuah cahaya terang muncul di atas langit Babilonia. Sebuah sosok malaikat dengan sayap putih bersinar turun dari langit. Itu adalah Jibril, malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan pesan dan wahyu. Ketiganya adalah Harut, Marut, dan Zahra. Kemudian mengangkat wajah mereka, tertegun oleh kehadiran Jibril yang megah. Wajah Jibril yang sangat tenang dan penuh otoritas memberikan kesan mendalam. "Harut, Marut, apa yang telah kalian lakukan?" Suara Jibril bergema di udara. Harut dan Marut tak bisa menjawab. Mereka semua menundukkan kepala, merasa malu dan bersalah. Jibril pun melanjutkan, "Allah telah memberi kalian kesempatan untuk mengalami dunia manusia, untuk memahami cobaan dan tantangan yang dihadapi manusia. Namun, kalian telah menyalahgunakan kesempatan ini." Harut Marut pun kembali berubah menjadi wujud malaikat, dan Zahra pun terkejut melihatnya. Zahra baru tersadar bahwa selama ini ia telah mempermainkan malaikat, dan ia sangat merasa takut. Zahra dengan mata berair berkata, "Aku meminta maaf Jibril, aku telah menyesatkan mereka." Jibril menatapnya dengan kasih sayang. "Zahra, kamu adalah ujian bagi mereka. Tetapi keputusan untuk berbuat dosa adalah milik mereka berdua." Dengan gerakan cepat, Jibril pun mencabut sayap Harut dan Marut. Kedua malaikat itu jatuh ke tanah, merasakan rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Jibril berkata, "Kalian memilih pilihan. Sekarang, pilihan pertama menerima hukuman di akhirat, di mana azabnya akan sangat berat. Pilihan kedua, menerima hukuman di dunia ini, tetapi dengan penyesalannya mendalam dan keinginan untuk memperbaiki diri. Maka kalian akan kembali ke surga." Harut dan Marut saling bertatapan. Mereka tahu bahwa azab di akhirat akan jauh lebih berat daripada azab di dunia. Meskipun mereka takut akan hukuman dunia, mereka memutuskan untuk menghadapinya agar bisa mendapatkan kesempatan kedua. "Kami memilih hukuman di dunia," Harut kembali menambahkan. "Kami berharap dapat memperbaiki kesalahan kami dan segera kembali ke surga." Jibril pun kemudian mengangguk. "Maka demikianlah keputusan kalian. Kalian akan dikurung di dalam sumur di Babilonia, dalam posisi terlungkup hingga hari kiamat nanti. Semoga dalam kesendirian dan penderitaan, kalian menemukan jalan kembali ke Allah Ta'ala." Seiring dengan kepergian Jibril, Harut dan Marut merasakan beratnya hukuman yang telah mereka pilih.
Namun, di dalam hati mereka ada harapan bahwa mereka akan kembali ke surga. Sejuru setelah Jibril pergi, Harut dan Marut pun merasakan sebuah kekuatan dahsyat yang menarik mereka tanpa bisa melawan. Kedua malaikat itu ditarik menuju sebuah sumur besar yang berada di tengah-tengah kota Babilonia. Sumur itu dikenal sebagai sumur terdalam, dan banyak mitos mengerikan yang beredar mengenai misteri di dalamnya. Seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang sedang memegang mereka. Kemudian, Harut dan Marut tergantung di atas sumur. Mereka merasakan badai emosi yang kedua yang berkecamuk di dalam diri mereka. Dari rasa takut penyesalan hingga rasa sebuah harapan. Kedua malaikat itu akhirnya tergantung dalam posisi telungkup yang berada di sumur itu, dikelilingi oleh kegelapan dan kesunyian. Dari kejauhan hanyalah suara gemercik air sumur dan bisikan air yang terdengar. Seiring berjalannya waktu, penduduk Babilonia mulai menyadari adanya keanehan pada sumur tersebut. Meskipun sumur itu sebelumnya dikenal sebagai sumber air yang melimpah, kini airnya tampak keruh dan tak bisa diminum. Tak hanya itu, pada malam hari sering terdengar suara rintihan dan tangisan yang menyayat hati. Penduduk kota yang berani mendekati sumur mengatakan bahwa mereka melihat sosok-sosok dengan sayap terpotong, tergantung dalam posisi telungkup. Cerita ini dengan cepat menyebar dan menjadi legenda di kalangan warga Babilonia. Generasi demi generasi, cerita Harut dan Marut terus diceritakan. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang hikmah di balik kisah itu. Mereka diberitahu bahwa di dunia ini penuh dengan godaan, dan meskipun seseorang mungkin memiliki niat baik, mereka harus selalu waspada terhadap godaan yang mungkin bisa merusak hubungan mereka dengan Tuhan Pencipta semesta alam. Seorang ulama setempat, yaitu Imam Aziz, seringkali menyampaikan kisah ini dalam ceramahnya. Dia menekankan pentingnya taubat dan kesadaran akan kesalahan kita. Harut dan Marut adalah malaikat, kata Imam Aziz. Tetapi mereka tetap bisa tergoda oleh dunia. Bagaimana dengan kita? Kita harus selalu berdoa agar kita dilindungi dari godaan dan senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Di kaki bukit yang dirimbun di pinggiran Damaskus, yang dihiasi oleh kebun zaitun yang membentang luas dan angin yang membawa wangi thyme serta jasmin terhampar. Desa kecil yang dikenal sebagai Al-Barokah. Di desa inilah Kawiya, seorang janda muda yang menawan dan kaya raya, mengambil alih peran sebagai pemimpin komunitas setelah kematian mendadak suaminya yang tercinta itu. Kemudian, rumah Kawiya, sebuah kediaman yang menggabungkan arsitektur Umayyad klasik dengan sentuhan-sentuhan yang modernitas, berdiri kokoh melambangkan warisan yang dia bawa dan tanggung jawab yang sekarang dia emban. Kehidupan berumah tangga yang singkat telah membekali Kawiya dengan pengalaman dan hikmah, sekaligus kehati-hatian dalam memilih pendamping hidupnya yang baru. Selain itu, tugas yang menuntutnya untuk menyimbangkan hati dan akal dalam setiap langkah yang ia ambil. Dinginnya udara pagi di Al-Barokah tidak cukup untuk membukukan kehangatan yang berpendar di rumah Kawiya, tempat di mana hati-hati masyarakat desa meleleh dalam perasaan hormat dan kasih sayang. Dengan lembut, jemari Kawiya menyentuh naskah-naskah yang telah ditinggalkan suaminya. Lembaran demi lembaran penuh dengan kata-kata yang dulu mereka bagikan di bawah cahaya lampu tamaram. Kehidupan tak lebih dari silsilah keputusan. Dan aku harus memutuskan lagi, Faruk, ujar Kawiya sambil menoleh kepada penasihatnya yang duduk di depannya itu. Seorang laki-laki tua dengan jenggot yang sudah memutih. Faruk pun lantas mengangguk. Kemudian matanya dengan penuh pengertian. Sungguh Kawiya, kau sekarang adalah tinta bagi lembaran hidupmu sendiri. Pilihlah dengan bijak sebagaimana sang Nabi pernah berkata.
Pilihlah untuk anak-anakmu, pilihlah dengan bijak. Kauya yang menarik nafas dalam-dalam, membiarkan udara dingin mengisi dadanya itu. Tetapi bagaimana Faruk? Bagaimana menemukan seseorang yang dapat aku percaya? Tidak hanya untuk menyertai jalan hidupku, tetapi juga untuk bersama-sama melayani umat ini. Faruk kemudian menyilangkan tangannya dan berkata, dalam riwayat sejarah kita, banyak wanita yang menghadapi pilihan serupa. Mereka mencari kualitas-kualitas yang mereka nilai keberanian, kebijaksanaan, dan juga keimanan. Bukankah itu terlalu idealis, Faruk? Apakah di zaman sekarang ini ada pria seperti itu? Tanya Kauya. Keraguan memudarkan sejenak cahaya yang biasanya kuat di wajahnya itu. Ya Kauya, keperkasaan seorang pria tidak terukur dari hartanya atau penampilannya, tetapi dari keteguhan hati dan ketulusan niatnya itu. Jawab Faruk seraya matanya menatap jauh, seolah-olah merenungi keperkasaan yang telah lama hilang. Mendadak Kauya bangkit berdiri seolah-olah sebuah ide cemerlang baru saja menyambar pikirannya. Kita akan menguji mereka, Faruk. 10 tantangan untuk menemukan keperkasaan yang kita cari. Akan kita lihat siapa di antara mereka yang paling layak. Faruk pun tersenyum, sebuah senyum yang menyejukkan hati Kauya. Maka biarlah menjadi penilaian yang adil. Semoga Allah memberkati niatmu, Kauya. Dengan tekad yang telah diperbarui, Kauya memerintahkan surat-surat undangan yang disiapkan, mengumumkan tantangan yang akan menjadi penentu bagi pilihan hidupnya. Berita tentang tantangan Kauya beredar dengan cepat, secepat debu yang dikejar angin gurun, membangkitkan rasa penasaran dan ambisi di kalangan para pemuda desa, dan bahkan di desa-desa yang jauh dari luar Al-Barokah. Malam itu, di bawah selimut bintang yang menghiasi langit, Kauya berdoa dalam kesunyian di kamarnya, memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Di luar sana, 10 hati berdebar menanti fajar yang akan membawa mereka kepada jalan takdir yang akan belum terukir. Pada hari itu, matahari terbit dengan membawa janji baru bagi penduduk Al-Barokah. Alun-alun desa yang biasanya sepi berubah menjadi arena yang dipenuhi oleh riuh rendah suara dan langkah kaki para calon yang telah terpanggil oleh tantangan Kauya. Tenda-tenda telah didirikan, dan tiap-tiap tenda mengibarkan bendera yang menandakan asal-usul para peserta. Ada yang dari pedagang kaya hingga ulama terhormat, masing-masing dengan cita-cita dan ambisi yang membara di dalam dada. Kemudian, Kauya berdiri tegap di balkon rumahnya itu, memperhatikan kerumunan dari kejauhan. Faruk berdiri di sampingnya, matanya juga mengamati. Lihatlah mereka, Kauya, seperti pahlawan-pahlawan epik dalam cerita. Faruk berkata dengan nada penuh perenungan. Pahlawan atau bukan, kita akan segera mengetahuinya, sahut Kauya dengan penuh tekad. Bismillah, mari kita mulai. Seorang pembawa acara mengambil tempat di tengah alun-alun. Suara bergema melalui penjuru seluruh desa. Hadirin yang terhormat, hari ini kita akan menjadi saksi atas awal dari 10 tantangan yang akan menguji keberanian, kekuatan, dan juga menguji kebijaksanaan. Marilah kita sambut calon peserta pertama, Khalid. Seorang pemuda dengan postur tubuh bagai pahatan patung, melangkah maju dengan percaya diri. Rambutnya yang hitam pekat terikat rapi, matanya memancarkan keyakinan. Saya Khalid, dari keluarga pedagang yang terpandang. Kekayaan dan kekuatan ada pada diri saya, dan saya tidak akan menyerah tantangan ini menjadi milik saya. Kauya menatap Khalid dari jauh, menganalisis setiap kata-kata yang dia berkomentar. Kepercayaan diri yang baik, tetapi kepercayaan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi pedang bermata dua. Kemudian dari sisi lain alun-alun, langkah kaki yang lebih merendah namun tak kalah mantap terdengar semakin mendekat. Seorang pemuda yang bernama Yazid, dengan sorot mata yang tajam namun berkedip lembut tampil ke depan. Nama saya Yazid, dan saya datang dari keluarga petani.
Saya mungkin tidak memiliki kekayaan seperti Khalid, tetapi keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang saya banggakan. Di antara para kerumunan, desas-desus muncul menimbang peluang setiap peserta. Dua pria, dua dunia yang berbeda, bisik Kauya kepada Faruk, seolah-olah sedang beramal kisah yang akan terentang di depan mereka. Dua bintang di langit yang sama, Kauya. Biarkan langit yang menentukan mana yang akan bersinar terang. Faruk kemudian membalasnya dengan bijak. Seiring matahari semakin tinggi, 10 peserta telah mengambil tempat mereka masing-masing, penuh dengan harapan dan tekad. Dan dengan satu isyarat dari Kauya, tantangan pertama pun segera akan dimulai, yaitu tantangan kekuatan dan keberanian. Peserta dihadapkan pada serangkaian rintangan fisik dirancang untuk menguji batas mereka dari mendaki tebing terjal, menyeberangi sungai dengan arus yang kuat, hingga mengangkat beban yang berat. Khalid dengan tubuh yang kekar tampak melewati rintangan dengan mudah. Tetapi sikap sombongnya mulai terlihat. Setiap kali ia melewati rintangan, pandangannya yang angkuh terasa seperti tantangan bagi peserta lain. Kemudian Yazid di sisi lain, mungkin tidak secepat Khalid, tetapi keberaniannya membuat yang lain terinspirasi. Ketika salah satu peserta lain terjatuh, Yazid tak segan untuk menolongnya, menunjukkan bahwa baginya lomba ini bukanlah lebih sekedar kemenangan pribadi. Kemudian, ketika senja mulai turun dan rintangan pertama berakhir, Kauya segera mengumpulkan para peserta. Terlihat di wajah mereka campuran kelelahan dan kepuasan. Keringat dan debu menciptakan lukisan dari usaha yang telah diberikan. Kemudian, Kauya berdiri di depan mereka dan dengan suara yang jelas dan penuh otoritas, ia pun segera berkata, "Kalian telah menunjukkan keberanian, tetapi tantangan ini belum usai. Keperkasaan sejati akan terukir dari 10 tantangan, tidaklah hanya satu." Para peserta saling bertukar pandang, menyadari bahwa perjalanan yang mereka hadapi maraton bukan spirit. Dan di tengah-tengah mereka berdua, Khalid dan Yazid bersumpah dalam diri mereka sendiri untuk menjadi lebih dari yang mereka tunjukkan hari itu, yaitu untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi dari sekedar memenangkan hati Kauya. Fajar baru saja mengintip dari balik Bukit Al-Barokah ketika alun-alun desa kembali diisi oleh kehadiran para peserta ujian. Hari kedua ini tak lagi menuntut kekuatan otot, melainkan ketajaman pikiran dan kedalaman hati. Semua para peserta pun berkumpul. Mata mereka masih tersisa kelelahan dari tantangan sebelumnya itu, namun semangat dalam diri mereka tetap menyala. Kauya bersama Faruk menghadirkan seorang anak yatim piatu membawa mangkuk keramik yang retak. Suara Kauya menyebar ke setiap sudut desa saat ia mulai berbicara. Pagi ini tantangan kalian adalah untuk memutuskan bagaimana memperbaiki mangkuk retak ini dengan cara yang paling bijaksana. Ingatlah, tidaklah selalu emas yang dapat memperbaiki keretakan. Para peserta kemudian mengelilingi mangkuk itu, matanya mengerjap memikirkan jawabannya. Kemudian Khalid pun maju yang pertama. Mangkuk ini harus dibuang dan diganti dengan yang baru. Bukan hanya fungsi yang penting, tetapi juga keindahan. Seorang wanita tua dari kerumunan berkata dengan suara serak. Tetapi apakah bukan pelajaran yang lebih baik untuk memperbaiki yang rusak daripada selalu menggantinya dengan yang baru? Khalid memandang wanita itu lalu tanpa kata beranjak ke belakang. Yazid dengan langkahnya yang tenang mendekati mangkuk, memeriksa dengan hati-hati dan berkata, "Setiap retakan ini menceritakan sebuah kisah. Mari kita perbaiki dengan emas, agar kita selalu mengingat bahwa dalam keretakan pun ada keindahan-keindahan dan pelajaran." Kauya tersenyum dengan samar. Metode kintsugi dari Jepang, yaitu memperbaiki keramik dengan emas, sebuah simbol bahwa kekurangan terdapat keindahan dan kesempurnaan yang terletak dalam penerimaan dan perbaikan, bukan di dalam keburukannya. Yazid pun kemudian mengangguk.
memahami bahwa ia telah menangkap inti dari apa yang Kawiya cari dalam tantangan itu. Farik pun kemudian berbisik kepada Kawiya. Yazid memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi apakah ia mampu mempertahankannya dalam tantangan yang akan datang? Kawiya pun menjawab dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh Faruk. Kita akan melihat. Sejauh ini ia telah menunjukkan kedalaman yang tidak saya harapkan. Tantangan pun berlanjut, dengan para peserta lainnya memberikan jawaban mereka. Ada jawaban yang menawarkan solusi pragmatis. Ada pula yang terlalu fokus pada nilai estetika. Satu demi satu mereka pun mulai berbicara. Dan satu demi satu Kawiya pun mendengarkan. Dan kemudian menggali kedalaman karakter mereka melalui kata-kata yang mereka ucapkan. Saat matahari mencapai puncaknya, Kawiya kembali berdiri di depan kerumunan itu. Hari ini kalian semua telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak pada apa yang tampak di depan mata, melainkan pada apa yang dirasakan oleh hati. Terima kasih telah memberikan pemikiran kalian. Istirahatlah, karena esok hari tantangan akan menjadi lebih berat. Kita akan menguji kerendahan hati dan kemampuan untuk melayani sesama. Sekali lagi para peserta meninggalkan alun-alun. Kali ini dengan pertanyaan yang berbeda terukir di dalam pikiran mereka. Apakah mereka siap untuk menunjukkan sisi terendah dari diri mereka? Ataukah sisi yang mungkin belum pernah mereka akui kepada diri mereka? Dan di kejauhan Kawiya berdiri memandang, membiarkan sinar matahari sore membingkai siluetnya, seolah-olah ia adalah penjaga atas hikmah dan juga tradisi yang sedang ia cari kembali oleh desa Al-Barokah. Mentari pagi yang hangat membanjiri jalan-jalan desa dengan cahaya emas. Namun tantangan dari ini tidak akan diukur oleh kehangatan ataupun sinar, melainkan oleh kelembutan dan kerendahan hati. Kemudian para peserta pun semuanya berkumpul. Wajah mereka mencerminkan kepenasaran dan sedikit kecemasan. Bertanya-tanya apa yang akan diminta dari mereka hari ini. Kawiya dengan penuh martabat berjalan keluar dari kediamannya bersama Faruk, membawa keranjang penuh roti dan beberapa karung biji-bijian. Hari ini kalian akan melayani penduduk desa ini. Kalian akan memberi makan yang lapar, mendampingi yang kesepian, dan juga mendengarkan cerita mereka. Kalian tidak akan memberi mereka uang ataupun janji, tetapi akan memberikan mereka waktu, perhatian, dan juga pengabdian. Para peserta pun saling berpandangan. Beberapa terlihat bingung, yang lainnya, termasuk Khalid dan Yazid, tanpa merenungkan makna sejati di balik kata-kata Kawiya. Khalid yang selalu berusaha menonjol merasa agak terhina. Memberi makan dan mendengarkan bukanlah itu pekerjaan untuk membantu, dan bukanlah itu untuk calon suami seorang janda kaya. Tetapi ia tahu, tidak ada pilihan lain selain patuh. Yazid dengan hati yang tenang mengambil roti dan biji-bijian. Kita semua mungkin berada di jalan yang sama, menuju tujuan yang sama. Tetapi jalan itu tidak selalu dilalui dengan berlari ataupun berjuang. Kadang kita harus berhenti dan juga melihat siapa yang bisa kita bantu di sepanjang jalan, katanya dengan suara yang rendah. Kawiya mendengarkan kata-kata Yazid dan memandangnya dengan rasa hormat. Itulah esensi dari hidup berkeluarga, bukan untuk berbagi beban, untuk mendengarkan, tetapi untuk memberi tanpa selalu memikirkan penerimaan. Maka dimulailah hari yang panjang di mana para peserta mendatangi rumah-rumah penduduk desa, memberikan mereka roti, mendengarkan cerita lama, menghibur anak-anak yang sedang berlarian, dan juga membantu yang tua dengan pekerjaan mereka. Beberapa peserta yang biasa dengan kenyamanan dan pujian menemukan diri mereka yang canggung dalam pelayanan sederhana. Namun semakin hari berlalu, mereka mulai merasakan kepuasan yang tak terucapkan. Khalid yang pada mulanya merasa terganggu, perlahan-lahan mulai merasakan kehangatan saat anak-anak desa tertawa. Dan yang tua-tua menepuk punggungnya dengan rasa terima kasih. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dirinya itu. Suatu perasaan yang telah lama ia abaikan, yaitu kemanusiaan. Di sisi lain desa, Yazid bekerja tanpa henti. Dia tidak hanya memberi tapi juga belajar setiap wajah,
setiap cerita, menambah kedalaman pada pandangannya tentang kehidupan dan cinta. Dua hal yang ingin dia bagikan dengan Kawiya jika dia beruntung untuk melangkah lebih jauh. Ketika matahari mulai terbenam, Faruk pun kemudian menemui Kawiya. Hari ini mereka akan diuji dalam kepemimpinan dan juga kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Kawiya bersinar dalam balutan hijabnya yang lembut, berdiri di tengah kerumunan. Tantangan hari ini adalah untuk menavigasi labirin ini. Dia menuju ke sebuah struktur yang dibangun semalaman oleh penduduk desa, rumit dan sangat membingungkan. Di dalam labirin ini, kalian akan menemukan beberapa penduduk desa yang akan meminta bantuan. Keputusan kalian akan memengaruhi jalan yang kalian ambil. Seorang pemimpin tidak hanya harus menemukan jalannya sendiri, tetapi juga harus memastikan orang-orang yang dia pimpin agar selamat sampai tujuan. Khalid mengangkat dagunya, menatap labirin dengan penuh tekad. Saya akan menunjukkan bahwa saya layak memimpin, ujarnya dengan penuh keyakinan. Yazid diam-diam merenungkan kata-kata Kawiya, tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar menemukan jalan keluar. Ini adalah tentang membuat pilihan yang akan membentuk nasib orang lain selama perjalanan. Kemudian para peserta satu persatu memasuki labirin. Di dalam, mereka menemukan penduduk desa yang berperan sebagai orang yang membutuhkan. Seorang wanita tua meminta diantar pulang, seorang anak kecil yang lapar, dan juga seorang pemuda yang kehilangan saudara-saudaranya. Khalid pun bergerak dengan cepat, memimpin wanita tua itu melalui jalan pintas, menjanjikan makanan pada anak itu, dan memberikan nasihat pada pemuda tersebut. Tindakannya efisien tetapi kurang pertimbangan, karena dia memberikan jawaban tanpa benar-benar mendengarkan. Yazid sementara itu mendengarkan setiap orang yang dia temui dengan penuh empati. Dia mengambil waktu untuk mengerti kebutuhan mereka dan dengan sabar menemukan solusi yang tidak hanya membantu mereka, tetapi juga membimbingnya melalui labirin. Saat matahari tergelincir ke barat, Yazid adalah peserta pertama yang muncul dari labirin. Tidak hanya dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan semua orang yang dia bantu di dalamnya. Kawiya pun segera mengamati dengan hati yang bergejolak, melihat bahwa kepemimpinan Yazid bukanlah berwujud kekuatan ataupun kecepatan, melainkan dalam keberanian untuk bertindak dengan hati. Faruk pun berdiri di sampingnya tersenyum lembut. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, tentang menginspirasi orang lain untuk melakukan yang terbaik, katanya sambil menyaksikan penduduk desa yang berperan sebagai orang yang membutuhkan memberikan hormat kepada Yazid. Kawiya pun segera mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Faruk. Dan besok dalam tantangan yang terakhir, kita akan melihat siapa yang benar-benar untuk mengemban tanggung jawab itu. Para peserta kini kembali berkumpul di alun-alun, menatap satu sama lain dengan rasa hormat yang baru. Mereka menyadari bahwa perjalanan yang mereka lalui bersama telah mengubah mereka semua, membentuk ikatan yang tak terlihat namun tak terbantahkan. Labirin itu dengan jalannya yang berliku dan kejutan di setiap belokan adalah metafora yang sempurna untuk jalan kehidupan yang mereka semua jalani. Dan bagi Kawiya, itu adalah kanvas yang menampilkan sifat sejati dari para calon pendamping hidupnya. Di hari penutup, yaitu hari yang terakhir, angin pagi berembus dengan aroma bunga-bunga yang bermekaran di kebun-kebun desa Al-Barokah, membawa pesan bahwa musim panen kebahagiaan telah tiba. Alun-alun yang seminggu ini menjadi saksi bisu pertarungan batin dan pertumbuhan para calon suami, hari ini berubah menjadi ruang hening, penuh dengan antisipasi. Kawiya berdiri enggan namun mantap di depan kerumunan yang berharap dan gelisah. Dia telah melihat keberanian, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan juga melihat kepemimpinan. Kemudian, setiap ujian telah membawa ke permukaan kualitas-kualitas yang selama ini terpendam dalam setiap peserta. Kini, tibalah saatnya untuk menyuarakan keputusan hatinya. Di sampingnya, Faruk memberikan senyum penuh kebanggaan dan dukungan.
Dia tahu betapa beratnya beban pilihan bagi Kawiya. Waktu telah berbicara Kawiya, dan sekarang hati terus menjawab panggilannya. Kawiya menarik nafas dalam-dalam dan segera memandang peserta yang berdiri di hadapannya itu. Matanya berpindah dari satu wajah ke wajah yang lainnya. Masing-masing membawakan kisah dan harapannya sendiri. Khalid, keberanianmu mengajarkan kita bahwa kekuatan bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi juga tentang menemukan keberanian untuk berubah. Dia pun lalu menoleh kepada Yazid. Dan Yazid, kelembutanmu membuka mata kita bahwa kepemimpinan adalah tentang pengabdian bukan perintah. Suasana menjadi semakin senyap. Setiap orang menahan nafas menunggu kata-kata selanjutnya yang akan memutuskan nasib mereka. Dengan doa dan pertimbangan yang mendalam, saya akan memilih. Kawiya pun berhenti sejenak, hatinya berdegup dengan kencang. Saya memilih untuk tidak memilih seorang pun di antara kalian. Kerumunan itu pun semakin menjadi gempar. Peserta tampak bingung dan terkejut. Kawiya pun segera melanjutkan. Kalian semua telah menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa. Namun cinta dan pernikahan tidak bisa ditentukan oleh tantangan. Cinta harus datang dengan ringan dan bebas bukan karena kemenangan. Dia pun menatap mereka dengan kelembutan. Setiap dari kalian yang layak mendapatkan cinta yang tulus, yang bukan karena terbaik dalam ujian, tetapi karena kecocokan hati. Kerumunan itu pun semakin menggembar. Peserta tampak bingung dan terkejut dengan pengumuman Kawiya. Reaksi dari peserta tidak seperti yang diharapkan oleh Kawiya. Khalid, tanpa sepatah kata pun meninggalkan kerumunan dengan langkah lebar dan kepala tertunduk, seolah-olah menolak mengakui apa yang baru saja terjadi. Yang lebih mengejutkan lagi, Yazid yang selama ini menjadi simbol ketenangan dan kebijaksanaan, tanpa tidak bisa menahan kekecewaan yang mendalam. Dengan wajah yang merah padam, ia pun berbicara dengan suara yang keras dan tajam. Apa ini seminggu penuh kebohongan? Para peserta lainnya dipicu oleh reaksi Yazid yang memulai cacian mereka sendiri. Mereka merasa seperti para pion dalam permainan yang tak akan mereka mengerti. Mereka dibiarkan melayang dalam kebingungan dan rasa terhianati. Udara yang tadinya penuh dengan harap dan antisipasi sekarang terasa berat dengan rasa pengkhianatan. Kawiya meski terguncang tetap berdiri dengan penuh martabat. Saya memahami kekecewaan kalian, ujarnya. Suaranya terdengar tegas meskipun hatinya bergetar. Pengumuman ini sebenarnya hanyalah ujian terakhir yang belum kalian sadari, dan kalian semua gagal melewatinya. Semua mata pun tertuju kepadanya, sebagian dengan amarah, sebagian lagi dengan kebingungan. Kawiya pun segera melanjutkan. Cinta sejati bukanlah hanya tentang menerima kebaikan hati seseorang saat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Cinta itu tentang tetap berada di sisi seseorang saat hati berubah pikiran, saat keadaan tidak seperti yang ia harapkan. Cinta itu tentang kekuatan untuk menerima perubahan dan keputusan yang tak terduga. Kerumunan itu pun tiba-tiba menjadi sepi. Seakan kata-kata Kawiya menyeruak masuk ke dalam pikiran setiap orang yang hadir. Kawiya melihat ke arah Yazid yang kini tampak bertarung dengan perasaannya sendiri. Yazid, aku tahu kemarahanmu. Namun cinta yang kita idam-idamkan adalah cinta yang akan bertahan saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah cinta yang akan menerima keputusan pasangan, meskipun itu berarti berpisah. Yazid pun kemudian menundukkan kepalanya. Rasa kebingungan dan penyesalan terukir di wajahnya itu. Kawiya pun segera mendekatinya dan berkata dengan lembut, apa yang kau tampilkan hari ini adalah sisi manusiamu. Dan itu tidak mengurangi apapun dari kebijaksanaan yang telah kau tunjukkan sebelumnya. Kita semua adalah manusia biasa, dan kita semua memiliki momen saat emosi mengambil alih.
Tetapi apakah kau bisa menerima dan tumbuh dari ini? Itulah makna cinta sejati. Kesenyapan itu pecah ketika Faruk yang selama ini mendukung. Kau yang berkata kita semua mencari cinta yang mampu bertahan. Kita ingin dipilih, tentu saja. Tapi lebih dari itu, kita ingin diterima sepenuhnya, baik dari kelebihan maupun kekurangan dan keputusannya mungkin kita tidak mengerti. Para peserta mulai memahami bahwa ini adalah ujian paling nyata dari semuanya. Ujian tentang penerimaan, keikhlasan, dan kemampuan untuk mempertahankan cinta di tengah ketidakpastian. Mereka yang tadinya mencemooh, kini mereka menundukkan kepalanya. Kemudian merenungi apa yang sebenarnya dicari oleh hati mereka. Kauya dengan tenang mengakhiri keheningan. Mungkin tidak ada di antara kalian yang akan menemani saya di masa depan. Namun percayalah, bahwa ujian ini telah membantu kita menemukan kekuatan dan kelemahan kita. Dan mungkin akan membuat kita lebih siap untuk cinta yang akan kita nantikan. Dengan bijaksana dan dengan penuh harap. Kemudian Kauya membuka jalan bagi semua orang untuk mencari cinta sejati. Di dalam setiap kebebasan ataupun keikhlasan cinta yang tidak hanya dinyatakan di dalam kata-kata ataupun tindakan saat ujian, tetapi cinta yang dapat bertahan melampaui segala ujian hidup. Desa Al-Barokah kemudian menghela nafas yang lega, merayakan keberanian dan kenikmatan wanita yang mereka kagumi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.